adik-adik, selamat pagi semuanya. Cisara seneng banget deh hari ini Cisara bisa sapa adik-adik. Cisara berharap ya kalau adik-adik itu saat ini dalam kondisi, dalam keadaan yang sehat dan juga bahagia. Apa kabarnya adik-adik? Semoga adik-adik sehat-sehat selalu ya di rumah. Nah, hari ini Cisara juga mau mengajak adik-adik untuk sama-sama datang sama Tuhan. Dan kita mau kasih yang terbaik ya buat Tuhan, lewat suara kita, lewat hati kita, lewat pikiran kita, lewat semangat kita untuk memuji Tuhan. Nah, adik-adik udah siap belum mau kasih yang terbaik buat Tuhan? Itu dia, kita harus kasih yang terbaik ya buat Tuhan Yesus. Nah, sama seperti pujian ini, Cisara mau adik-adik buka hati kita, sehingga ketika Tuhan Yesus mau berfirman sama kita, kita tuh boleh mengerti apa yang Tuhan mau jelaskan kepada kita, Tuhan berikan kepada kita. Nah, adik-adik, mari kita datang dengan sikap yang takut akan Tuhan. Cisara mau ngajak kalian untuk sama-sama memuji Tuhan. Seperti pujian yang kita mau naikkan, yaitu Yesus, Kau Kucinta. Mari kita datang adik-adik, kita kasih yang terbaik buat Tuhan. Kita mau kasih rasa rindu kita, rasa sayang kita sama Tuhan. Yuk kita puji Tuhan. Tuhan Yesusku, Kau selalu setia mengasihiku di setiap waktu. Kau selalu setia menemaniku. Kini ku datang, ku buka hatiku kepadamu, ku angkat tangan, menyanyikan pujian bagimu. Sepasti langit biru berganti dengan malam, begitulah Kau mengasihiku. Seindah langit biru berhias awan-awan, begitulah cintamu. Oh Yesus, Kau yang kucinta. Oh Yesus, Kau yang kusayang. Nah, adik-adik, kita akan membuka ibadah kita dengan doa. Semuanya boleh lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa ya. Ikutin Cici Sarah berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini yang Tuhan berikan buat saya. Dan saat ini saya mau sungguh-sungguh memuji Tuhan, supaya hati Tuhan disenangkan. Dan biarlah lewat firman Tuhan hari ini kami boleh sama-sama dibangun menjadi anak yang taat. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita kasih tepuk tangan yuk buat Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, saat ini kita akan dengerin firman Tuhan ya. Nah, firman Tuhan ini bagus banget. Adik-adik harus simak ya, supaya adik-adik tahu maksud firman Tuhan ini seperti apa. Ayo kita buka hati kita mau angkat pujian, ajarku mengerti. Kita sama-sama nyanyi ya. Bapakku
Tuhan. Tapi sebelumnya itu kita mau berdoa supaya Tuhan pimpin kita, supaya bisa mengerti firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kami saat ini akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan buka telinga kami, Tuhan juga buka hati kami, sehingga apa suara Tuhan boleh kami dengarkan dengan baik. Berkati kakak-kakak sekolah minggu yang akan menyampaikannya. Kiranya Tuhan juga berkati sehingga firman Tuhan yang disampaikan boleh berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, saat ini kita mau dengerin firman Tuhan lewat video yang akan Sarah berikan. Nah, adik-adik tolong disimak baik-baik ya. Dan selamat mendengarkan ceritanya. Halo adik-adik, hari ini kita mau belajar tentang kisah anak-anak Imam Eli. Apakah adik-adik pernah mendengar cerita tentang anak-anak Imam Eli? Adakah yang tahu siapa aja ya nama anak-anak Imam Eli? Ya, namanya Hofni dan Pinehas. Adik-adik, apakah kalian tahu kalau Hofni dan Pinehas juga adalah seorang imam? Ya, mereka menjadi imam sama seperti ayahnya, Imam Eli. Seorang imam melayani Tuhan. Mereka bertugas menjadi pengantara manusia dengan Allah. Pada waktu itu, ketika umat ingin memberi korban persembahan kepada Allah, maka seorang imam menjadi pengantaranya. Nah, Hofni dan Pinehas sebagai seorang imam seharusnya menjadi teladan dalam menaati perintah Allah. Tapi ternyata mereka berdua berbuat jahat di hadapan Allah. Apa ya yang mereka lakukan? Mereka tidak taat dan tidak hormat kepada Allah. Hofni dan Pinehas menggunakan kedudukannya untuk kepentingan diri mereka sendiri. Ketika ada umat yang ingin memberikan persembahan korban kepada Allah, mereka mengambil daging korban sembelihan yang seharusnya diberikan kepada Allah, tetapi mereka ambil untuk diri mereka sendiri. Mereka memandang rendah korban persembahan yang dibawa umat kepada Allah. Mereka juga memaksa dengan kekerasan hanya untuk mengambil dan menyenangkan diri mereka. Oleh sebab itu, perbuatan Hofni dan Pinehas sangat berdosa di hadapan Allah. Adik-adik, kalian tahu? Pada waktu itu, Hofni dan Pinehas berpikir bahwa tidak ada yang melihat perbuatan mereka. Bahkan ayah mereka pun tidak marah. Sehingga mereka tetap melakukan kejahatan di hadapan Allah. Kalau begitu, apa ya yang dilakukan Imam Eli sebagai ayah mereka? Nah, sebenarnya Imam Eli sudah menegur dan menasehati kedua anaknya. Karena Imam Eli tahu bahwa perbuatan anak-anaknya sangat salah dan berdosa di hadapan Allah. Tapi, kedua anak itu tidak mendengarkan teguran dan nasihat ayahnya. Mereka tidak taat kepada Imam Eli. Tuhan melihat semua perbuatan mereka, perbuatan Hofni dan Pinehas. Karena mereka tidak mau taat dan melakukan kejahatan, Tuhan pun menghukum mereka. Tapi adik-adik, ada cerita yang lain loh, yaitu keluarga Ibu Hana dan Bapak Elkana. Mereka mempunyai seorang anak bernama Samuel. Kalian masih ingat kan siapa itu Samuel? Ya, betul sekali. Samuel adalah seorang anak yang sangat diberkati karena dia taat kepada Tuhan. Samuel kecil bertumbuh menjadi anak yang baik dan disukai banyak orang. Samuel hidup disiplin dan patuh, baik kepada orang tuanya maupun taat kepada Tuhan. Berbeda seperti Hofni dan Pinehas yang mengambil segala sesuatunya untuk kepentingan diri mereka sendiri, mereka hidup serakah dan bersenang-senang. Tetapi Samuel tidak seperti itu. Samuel tidak mau hidup serakah dan mementingkan diri sendiri. Samuel selalu hormat dan taat kepada perintah Allah. Tuhan melihat perbuatan Samuel, maka Tuhan juga memberkatinya.
Nah adik-adik, kalian mau seperti siapa? Seperti Hofni dan Pinehas atau seperti Samuel? Nah, adik-adik, gimana menurut kalian cerita firman Tuhannya? Bagus? Kalian suka? Ya, firman Tuhan kali ini bercerita tentang tentang ketaatan. Nah, di sana ada perbandingan antara Hofni dan Pinehas dan juga Samuel. Kalian mau pilih yang mana? Tentu Cisar berharap kalian mau meniru Samuel yang taat kepada Tuhan. Nah, adik-adik, saat ini Cisara berharap adik-adik juga mau senantiasa taat sama Tuhan, meskipun kita udah nggak ke gereja lagi nih sekarang karena keadaan kita belum memungkinkan untuk ada di sekolah minggu. Tapi kita harus tetap belajar taat sama seperti apa yang Tuhan mau. Kita harus tetap memberikan yang terbaik buat Tuhan lewat suara kita, lewat pikiran kita, lewat perkataan kita, lewat apapun yang Tuhan berikan bagi kita untuk kita berikan kembali kepada Tuhan. Nah, adik-adik, Sarah berharap kalian semua mengerti ya tentang firman Tuhannya. Kalau masih belum mengerti, boleh tanya mami dan papi di rumah. Nah, adik-adik, kita mau berdoa ya sekarang untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Nah, Cisara juga mau berdoa buat kalian. Oke, kita tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan ini yang senantiasa mengajarkan kami untuk jadi anak-anak yang taat. Jadi anak-anak yang selalu mengutamakan Tuhan dan selalu memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus rela mati buat setiap kami supaya kita semua boleh diselamatkan dan kita boleh diampuni dosanya. Nah, Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk papi dan mami yang saat ini sedang bekerja. Tuhan, terima kasih untuk kesehatan dan juga pekerjaan yang Tuhan berikan buat papi mami, sehingga kami masih boleh sekolah dan juga kami boleh melakukan aktivitas kami di dalam rumah saat ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kami yang telah bekerja keras dalam ulangan atau menempuh ujian dan kenaikan kelas, biarlah setiap apa yang kami kerjakan itu boleh menyenangkan hati Tuhan dan kami boleh menerima hasil yang terbaik. Dan saat ini juga kami berdoa untuk teman-teman yang saat ini mau lanjut ke SMP maupun yang dari TK ke SD. Kami berdoa supaya kita semua Tuhan berikan kesehatan dan kemampuan. Berterima kasih juga buat anak-anak yang sudah bekerja keras di dalam sekolahnya. Kiranya Tuhan berikan kekuatan supaya di semester yang akan datang Tuhan mengaruniakan hikmat dan juga kebijaksanaan bagi setiap kami. Dan saat ini kami berdoa Tuhan, meskipun masih dalam ibadah online, tapi kami percaya bahwa Tuhan mampu dan sanggup mengubah Indonesia jauh lebih baik. Sehingga satu yang kami mau, bahwa kami sangat rindu untuk sama-sama ibadah di gereja, sekolah minggu di gereja, bertemu dengan Tuhan dan juga dengan teman-teman. Dan inilah kerinduan kami biar Indonesia cepat pulih dan semua orang bisa melakukan aktivitasnya baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, meskipun hari ini ibadah kita udah selesai, tapi tetap harus
kita jaga jarak dan lakukan protokol kesehatan ya. Adik-adik harus istirahat yang cukup dan makan makanan yang bergizi di rumah. Nah, adik-adik, Cisara mohon pamit ya. Semoga hari ini hari yang menyenangkan buat kalian dan Cisara berharap kalian tetap dalam lindungan Tuhan. Ya, Tuhan Yesus berkati. Bye-bye. Dah.